Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam satu hal apapun. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Najwa Zahra dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2025. Saya dari kelas A1. Kemudian NIM saya 25050330008. Ya, di sini saya akan membuat video pembelajaran simulasi rangkaian contoh sinkronos 4 bit seperti pada soal berikut ini. Sebentar ya. Seperti pada Nah, setelah merangkai gambar, kita akan lanjut simulasikan ke APK Proteus 8 Profesional, guys. Untuk mengisi tabel di bawah ini, guys. Oke, next, kita lanjut di APK-nya. Bentar, bentar guys. Nah, di sini kita new project. Setelah itu kita namain dulu. Namanya bebas ya, guys. Kemudian, oke, kita pilih PGP, next. Oke, terus. Nah, di sini kita membutuhkan penambahan ya, guys. Jadi ada 748, 7473, kemudian ada logic set, ada logic protected, kemudian ada powernya, ada kabelnya. Untuk kabelnya nanti kita menyesuaikan saja, guys. Dan di sini kita cari ini dulu apa namanya 74 7473 dulu. Ini sempat. Nah, ini kita pilih yang paling atas. Kita pencet 2 kali. Nah, setelah itu kita tempel di sini satu. Lalu kan itu butuhnya di website tadi kita butuhnya empat bagian ya, guys. 4 bagian itu terdiri dari 2 IC. Ya, ini kita susun 43-nya. Sini. Dan setelah itu kita membutuhkan 7408. 7408 itu dua terdiri dari satu IC. Nah, kita pilih yang paling atas aja ini. Ini kita tempel di sini. Tunggu di sini. Kemudian kita membutuhkan yang namanya logic stage itu untuk clear dan copy. Logic stage. Nah, ini logic stage. Kita taruh di sini saja. Dan membutuhkan dua karena nanti ada clear dan copy. Setelah itu kita membutuhkan logic uh, protective logic gate. Protective. Nah, yang bikin ya, guys. Nah, ini untuk nanti uh, keluarannya urutannya ini satu dua empat kita bukan itu karena nanti kita akan mengatas menggunakan bilangan biner dengan 4 bit ya, guys. Kemudian setelah itu kita membutuhkan power juga ini terminal terminal mode lalu pencet power. Nah, sini power kawasan di sini saja nah itu untuk inputnya. Lalu setelah itu kita akan lagi 14 selesai. Itu kita uji coba. Uji coba itu kita bisa dirapiin lagi, tidak bisa sih, guys. Misal mau urut nih ya tinggal kita balik saja ya, karena nanti akan sistemnya akan dari sini ini kayak satu nol 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 gitu. Coba kita tes dulu ya, guys ya. Nah, tesnya begini. Nah, karena ini clear clear itu nanti harus satu terus clear itu adalah kunci. Kalau misalnya kita salah dalam itu timeline-nya menggunakan clear, jadi kita satu. Nah, ini kan nanti satu. Nah, gimana cara kita agar satunya itu harusnya di sebelah sini. Nah, kita pause dulu. Habis itu tinggal kita tukar yang sebelah sini, tinggal pindah aja, guys, klik kanan habis itu pindah ke. Nah, setelah itu kita apply. Nah, begini ya, guys, ini dalam binarnya 0001 itu kita tulis ke itu ya gambarnya tadi di tabel ini seperti pada hasil uji coba yang tadi itu 0 0 0 1. Kemudian lanjut lagi kita hmm, kita pertama perlu tahu dulu apa sih itu bilangan binار. Kita ketik di sini dulu.
harus tahu dulu apa itu apa itu di di sebelum memahami rangkaian kuantal, kita harus mengerti dulu apa itu bilangan biner. Jadi, bilangan biner adalah sistem angka yang hanya memiliki dua simbol. Kita tulis dulu ya. Yo, bilangan sistem angka bilangan atau sistem angka yang hanya memiliki dua simbol, dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, 0 itu 0 bisa 0 itu sama dengan kondisinya mati. Nah, kalau 1 sama dengan kondisi hidup atau aktif. Nah, mikrokontroller IC kita sebenarnya perangkat elektronik kerja berdasarkan logika biner karena perangkat elektronik hanya mengatur keadaan tegangannya. Jadi, kenapa kenapa hanya 0 dan 1 itu membuat mikrokontroller mikro mikro mikrokontroller IC dan semua perangkat elektronik IC dan semua perangkat elektronik kerja berdasarkan logika biner karena mengatur keadaan tegangan dengan elektronik hanya yang keadaan tersebut itu satu itu sama dengan tinggi sama dengan rendah. Nah, karena itu semua data terhitung dan data disusun dalam bentuk kombinasi 0 dan 1. 0 itu mati, 1 itu hidup. Lalu dalam sistem kontrol ini apa sih itu kontrol? Jadi apa itu kontrol? Nama lain kontrol adalah namanya pencacat. Dan kenapa dibutuhkan? Hmm, hmm. Dan kenapa jumlah pulsa yang masuk? Pulsa ini biasanya berasal dari sumber clock, misalnya tombol rangkaian, osilator, atau sumber data lainnya. Contoh digunakan di banyak perangkat elektronik, misalnya ada jam, timer, lift, grafik, atau CPU komputer. Jadi sebenarnya contoh transmisi digital, digital yang digunakan untuk menghitung jumlah. Tadi contohnya itu ada jam, timer, kemudian ada CPU, dan ada lift, grafik. Nah, di situ kan agar mereka berjalan itu dibutuhkan jumlah, misalnya timer itu kan setiap menit itu harus berganti ya. Jadi agar mereka berganti berubah ke detik berikutnya itu diperlukan detik pertama yang sudah berputar. Jadi seperti misalnya ini 1 1, nah baru pindah ke 2 2 2, pindah ke 3 3 3, pindah ke 4. Nah, contohnya ya seperti itu harus dibutuhkan angka yang sama untuk berpindah. Nah, itu di sini itu komponen utamanya itu ada IC7473 dan 7408. Jadi kesimpulannya itu nah, jadi kesimpulannya rangkaian ini adalah contoh naik sinkronus 4 bit yang menggunakan IC rangkaian ini adalah contoh sinkronus 4 bit yang nah contoh bekerja berdasarkan sistem bilangan biner 0 dan 1. Setiap flip-flop toggle sesuai kondisi FA toggle setiap clock, FB toggle saat A sama dengan 1, FJ itu toggle saat A dan B. Jadi tabel A dan B-nya itu satu semua. Nah, FD itu toggle saat A, B, C itu satu semua. Semua flip-flop menerima clock secara bersamaan sehingga hitungan stabil dan tepat. Hasil hitungan dari 00 sampai 111, 0 sampai 15 desimal. Contoh digunakan pada banyak perangkat sehari-hari. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada timer, ada jam, lift, traffic light, jam kita, dan odometer, time, dan banyak lagi. Jelas, cukup segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.